Pria ini bukan seorang polisi lalu lintas, melainkan seorang polisi bagian forensik. Saat ini ia sedang menangani sebuah kasus pembunuhan yang akan memeretnya dalam sebuah kasus besar. Wanita ini korban dari kecelakaan mobil yang terjatuh ke sungai, tapi ia seorang yang bekerja di kepolisian di bagian forensik. Dan ia juga sebagai asisten dari pria ini dalam menjalankan tugas dalam mengungkap setiap kasus korban meninggal. Dari kejadian itu si pria sangat bersedih melihat asistennya telah meninggal. Sebelum kejadian saat ini, si wanita sedang menemani pria ini dan sedang melakukan otopsi dari mayat korban pembunuhan. Ia juga memperhatikan dengan serius saat si pria menjelaskan cara melakukan otopsi. Esok hari saat ingin memeriksa mayat itu lagi, dan ternyata tubuh korban sudah tidak ada di lemari pendingin mayat. Tapi seorang dokter memberitahu kalau kasusnya sudah dialihkan ke bagian otopsi lain. Dan pria itu marah dan langsung meninggalkan lokasi itu. Pada saat itu, ia menginterogasi seorang tersangka kasus pembunuhan. Dan dokter itu sangat detail saat menjelaskan kronologi pembunuhannya, yang buat si tersangka emosi mendengarkan cerita si dokter itu. Ketika ia hendak pulang, ingin mengendarai mobil, saat melihat mobilnya berlumuran darah. Dan ternyata ia mendapat teror dari seseorang yang misterius. Ketika di laboratorium, saat ia menyalakan korek dan tanpa sengaja tangan terkena api dan korek itu terjatuh. Tapi di dalam korek menyimpan sebuah kuku seseorang, dan kuku itu memiliki tanda huruf. Di esok hari pria dan wanita itu sedang bersama dengan gurunya. Lalu si wanita memotret pria itu dari kejauhan. Nampak si wanita seperti mengagumi pria itu. Wanita ini mendapat informasi kasus pembunuhan dari hasil otopsinya. Dan ketika ia pergi, dan di saat itu juga ia terakhir kalinya terlihat. Setelah kepergian wanita itu, dokter ini selalu melihat kenangan kebersamaan dengan wanita itu. Dan pria itu baru menyadari wanita yang selalu di sisinya itu begitu mencintai dirinya. Ketika jasad si wanita ingin diotopsi oleh pria ini, namun saat ia melihat jasad si wanita, ia merasa tidak sanggup melakukannya untuk membedah tubuh wanita yang dicintainya. Namun jiwa wanita itu datang, dan tangan wanita itu memegang tangan si pria. Seketika itu si pria terkejut dari kehadiran wanita itu. Dan si pria terus memandangi wanita itu. Si wanita meminta ke pria itu untuk dilakukan otopsi, untuk mencari kebenaran dari kematiannya. Karena insiden pembunuhan yang menimpa wanita itu.